Sampai saat ini, sudah ada beberapa brand yang mencoba membuat versi KW dari lini HG AIBO, seperti Daban, Gaoke, DX Model, dan Star Model. Kini, ada brand baru bernama Trident Studio yang membuat versi KW dari beberapa varian HG Ayo Frame Sedan. Dan untuk kit yang pertama ini, saya akan membahas HG Ayo Frame Sedan Taiwas Corporation, yang mana merupakan ciplakan dari kit premium Bandai. Dan langsung saja kita bahas kitnya berikut ini. Memiliki bahan plastik yang cukup keras, terutama plastiknya yang berwarna biru, membuatnya menjadi rawan meninggalkan bekas nakmak maupun stretch mark. Polycapnya sendiri cukup empuk, hampir mirip seperti polycap Bandai, yang mana tinggal dipelintir saja bisa copot dari runnernya. Tentu, proses perakitannya sendiri masih cukup mudah serta tidak membutuhkan banyak waktu. Dan untuk hasilnya sendiri tidak bisa dibilang solid atau kokoh, meskipun ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada parts yang rontok. Sayangnya, kit ini memiliki beberapa join atau parts yang loose, seperti bahu tangan kiri ketika membawa Riot Shield, lalu bahu tangan kanannya juga, terus bagian pangkal pahanya, begitu juga dengan yang satunya seperti ini, serta armor pergelangan kakinya ini, begitu juga dengan armor pergelangan kaki yang satunya. Memiliki desain serta siluet yang simple, dengan kombinasi warna biru, biru yang agak lebih gelap, serta ada warna abu-abu juga. Separasi partnya cukup bagus, dengan detail yang lumayan cakep, mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki, baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk senjatanya, yang pertama adalah Assault Rifle, memiliki bentuk yang cukup keren, detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu saja. Bisa kita simpan di bagian backsetnya seperti ini, dan cara menggunakannya tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Lalu senjata yang kedua adalah Gauntlet, merupakan shield yang ukurannya kecil, bentuknya cukup simpel dengan warna abu-abu saja. Bisa digunakan di lengan kirinya, bisa juga digunakan di lengan kanannya. Dan jika sudah terpasang, bisa diputar penuh seperti ini. Kemudian senjata yang ketiga adalah Partisan, merupakan senjata yang bentuknya cukup unik, sedikit menyerupai dayung, memiliki ukuran yang lumayan panjang, detailnya juga bagus, serta warna biru yang agak gelap. Bagian pegangannya bisa dipanjangkan seperti ini, lalu bisa kita simpan di bagian backpacknya, serta bisa juga disimpan di bagian backsketnya. Dan cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich seperti berikut ini. Lalu senjata yang terakhir adalah Riot Shield, merupakan sebuah shield yang berukuran besar, detailnya tidak terlalu banyak, dan hanya memiliki warna abu-abu saja. Cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich, lalu pasang kembali ke lengannya sambil mencolokkan konektornya ke lubang yang ada di lengan. Sedangkan untuk aksesorisnya hanya ada action piece saja yang memiliki bentuk V dengan warna putih saja seperti ini. Tidak ketinggalan, kit ini disertai dengan foil stiker yang isinya cukup banyak dan tidak ada yang saya pasang. Ada juga selembar decal yang mana sebagian besar untuk TK dan dengan kualitas yang tidak terlalu bagus. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam buatan Bandai serta entry grade Nu Gundam yang juga buatan Bandai. Di sini, terlihat bahwa Ayo Frame Sedan memiliki tinggi yang sama dengan RX-782 Gundam dan jauh lebih pendek dari Nu Gundam. Dan jika dibandingkan dengan HG Ayo Frame Sedan buatan Bandai, perbedaannya hanya terletak di bagian warna serta kualitas dari plastiknya. Untuk detailnya sendiri cukup mirip, baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, lalu maju mundur juga sedikit, kemudian bisa miring kanan-kiri, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat ke samping namun bakal copot. Sekali lagi, tangannya bisa diangkat ke samping, armor bahunya bisa dibuka tutup, bahunya bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, selalu bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu bagian perutnya bisa digerakkan secara bebas, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti ini. Front skirtnya bisa dibuka tutup, kemudian bisa diputar kanan kiri, lalu side skirt bisa dibuka sedikit, kemudian bisa diputar ke depan, lalu ke belakang, back skirtnya sudah fix, serta bagian holder senjatanya bisa dibuka dan ditutup kembali. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang hanya sedikit, serta ke samping hingga split. Selangkangannya bisa jungkat-jungkit maju mundur, pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat karena menggunakan double join. Bagian kakinya bisa digerakkan cukup bebas, serta bisa diputar 360 derajat.
telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun, sedangkan armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulannya, sebenarnya saya tidak bisa bilang bahwa kit ini worth it untuk dibeli, terutama karena bahan plastiknya yang lumayan keras, serta polycapnya yang empuk seperti milik Bandai, tentu akan membuat kit ini mengalami loose. Meskipun begitu, tidak ada kendala sama sekali dengan proses perakitannya, bisa dibilang cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kit ini memiliki banyak senjata, sehingga memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pose. Selain mendapatkan aksesoris tambahan berupa action piece, kit ini juga disertai dengan decal, yang sayangnya memiliki kualitas kurang bagus. Di marketplace sendiri, HG Airframe Shiden Taiwas Corporation buatan brand Trident Studio ini masih cukup mudah dicari, dengan bandrol harga mulai dari Rp109.000. Karena versi Bandai sendiri memiliki harga di atas Rp200.000 untuk varian reguler, tidak ada salahnya juga jika ingin mengambil versi bootlegnya ini. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.